Yang kedua, mensejahterakan desa dengan mengalokasikan dana desa di mana setiap desa rata-rata akan mendapatkan 1,4 miliar dalam bentuk program bantuan khusus, dan ini juga penting, dan menjadikan perangkat desa menjadi PNS secara bertahap. Dua periode kepimpinan Presiden Joko Widodo akan segera berakhir pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, seiring dengan dilantiknya Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam 10 tahun kepimpinan Presiden Joko Widodo, terutama yang terkait dengan dinamika perjuangan perangkat desa, ada beberapa peristiwa penting yang menorehkan sejarah tersendiri bagi perangkat desa dan PPDI. Berikut ini dinamika dalam perjuangan perangkat desa yang terjadi selama era kepimpinan Presiden Joko Widodo. Perangkat desa melalui PPDI terus menyuarakan aspirasi tentang kejelasan status kepegawaian terhadap pemerintah pusat, tidak terhitung sudah beberapa kali audensi baik dengan eksekutif maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, dalam perjalanannya, perangkat desa pernah diberi mimpi untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Cerita ini berawal dari masa-masa kampanye pemilihan presiden di tahun 2014. Saat itu calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo memaparkan 9 program kerja nyata di Bandung, Jawa Barat, Kamis 3 Juli tahun 2014. Berikut 9 program nyata tersebut. Program yang nyata sebagai berikut ini. Yang kedua, mensejahterakan desa dengan mengalokasikan dana desa di mana setiap desa rata-rata akan mendapatkan 1,4 miliar dalam bentuk program bantuan khusus, dan ini juga penting, dan menjadikan perangkat desa menjadi PNS secara bertahap. Secara jelas dan gamblang dijanjikan oleh Joko Widodo pada program nomor 2, bahwa perangkat desa akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara bertahap. Janji kampanye Presiden Joko Widodo saat itu pun langsung disambut sukacita oleh segenap perangkat desa dari seluruh penjuru negeri, yang sekian lama mendambakan adanya pengakuan dan kejelasan status kepegawaian dari pemerintah. Apalagi, beberapa tahun sebelumnya pemerintah telah mengangkat sekretaris desa menjadi pegawai negeri sipil juga. Tentunya hal ini menjadikan kecemburuan tersendiri di kalangan perangkat desa. Pada akhirnya, setelah melalui berbagai tahapan dalam kampanye, Joko Widodo dan Yusuf Kala terpilihlah menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Harapan dan mimpi perangkat desa untuk memiliki kejelasan status menjadi pegawai negeri sipil, sebagaimana layaknya abdi negara yang lain pun, semakin mendekati kenyataan. Dalam benak perangkat desa saat itu, Presiden Joko Widodo pasti akan segera merealisasikan janji kampanyenya. Bayangan akan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan perangkat desa seiring dengan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. Hari berganti hari, tahun pun berganti tahun. PPDI sebagai organisasi yang mewadahi profesi perangkat desa berupaya untuk menagih janji kepada Presiden Joko Widodo. Kepengurusan PPDI mulai dari era Ketua Umum Ubaidi Rosyidi sampai berganti kepimpinan Kemujito pada tahun 2017, tiada henti untuk terus mendesak pemerintah pusat merealisasikan janji kampanye tentang pengangkatan perangkat desa menjadi pegawai negeri sipil. Presiden Joko Widodo tak bergeming sedikit pun, desakan yang disampaikan baik melalui forum audensi dengan Kementerian Dalam Negeri ataupun aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh PPDI, tidak mampu membuka mata hati Presiden untuk memenuhi janji-janji manis di masa kampanye. Sampai pada akhirnya di Oktober tahun 2017, PPDI mengerahkan anggota dari berbagai daerah untuk melakukan aksi bersama di depan Istana Merdeka, atau tepatnya di area unjuk rasa Monumen Nasional Monas, Jakarta. Unjuk rasa yang diikuti ribuan perangkat desa yang bertajukan Perangkat Desa Menagih Janji Presiden Jokowi ini berlangsung sedari pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat,
sampai dengan siang menjelang sore hari. Perangkat desa yang tergabung dalam PPDE melakukan aksi menuntut diangkat menjadi aparatur sipil negara. Massa yang hadir dari berbagai wilayah kota dan kabupaten se-Indonesia saat itu memenuhi lokasi dengan mengenakan pakaian kerja mereka berwarna coklat. Orasi bergantian yang dilakukan para pengurus PPD dari berbagai tingkatan diselingi juga dengan lantunan selawatan dan pengajian di sekitaran Taman Pandan. Harapan perangkat desa yang melakukan aksi untuk beraudensi secara langsung dengan Presiden Joko Widodo saat itu mengalami kegagalan, dikarenakan Presiden ada agenda lain di luar kota. Hanya Ketua Umum PPDI saat itu, Mujito, Sekjen PPDI, Sarjoko, dan beberapa pengurus pusat yang diterima pejabat negara di Istana Merdeka untuk menyampaikan aspirasi perangkat desa. Sempat dilakukan pertemuan antara perwakilan dari Sekjen Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Hadi Prabowo dengan perwakilan dari perangkat desa di Istana Negara, di mana untuk memberikan tuntutan dari perangkat desa ini untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Usai dilakukan pertemuan tersebut, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri kemudian bertemu dengan para peserta aksi dan memberikan beberapa poin penting dari hasil pertemuan tersebut, diantaranya tuntutan dari perangkat desa ini, yakni pemerintah dari Presiden Joko Widodo segera mengangkat para perangkat desa ini untuk dijadikan PNS. Namun ada beberapa faktor pertimbangan, diantaranya adalah faktor pembiayaan dan juga faktor pendidikan dari para perangkat desa. Selain itu juga faktor usia dari para perangkat desa yang mayoritas sudah berusia lanjut. Namun pemerintah tetap mengupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan dari para perangkat desa ini, yang nantinya para perangkat desa ini akan diberikan penghasilan setara dengan PNS golongan 2A. Namun hasil dari pertemuan ini masih akan terus dikaji lebih lanjut lagi bersama dengan kementerian terkait, baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun kementerian dari perangkat desa. Lalu, bagaimana kelanjutan dari perjuangan PPDI menagih janji Presiden Joko Widodo untuk pengangkatan perangkat desa menjadi pegawai negeri sipil secara bertahap? Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan pencerahan seputar perjuangan perangkat desa di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.